Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala bi ayatihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dihi afala taqilun ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسlimin, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurul Sabah, bilkhusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan sebab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Shalawat serta salam mari kita tersajukan kalimat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Ali Imran di ayat 65. Surah Ali Imran di ayat 65 yang diawali dengan kalimat Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Silakan dicari dan diperhatikan. Dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbabul baca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis ta'lim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rizki yang jembar, dan keluarga kita, anak cucu kita semoga menjadi orang yang soleh dan solehah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa barakatuh mu'alif ada tafsir wa bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, silakan diperhatikan Ali Imran ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahmanir Rahim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tawrah wa ma unzilatit Tawrah wal Injilu illa min ba'di afala taqilun. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah ya ahlal kitab. Coba diganti kabelnya. Bapak harus paham ini, karena banyak kesalahan yang terjadi dalam bacaan kita, yaitu huruf nida. Ahla, kalimat yang setelah ya itu disebut munada, yang dipanggil. Ya panggilan, ahla munada. Ingat baik-baik, munada itu terbagi atas dua bagian. Ada munada mufrad, ada munada murakkab. Munada mufrad adalah huruf yang ada setelah ya, namun satu kalimat. Seperti Muhammadu diawali dengan kalimat ya Muhammadu, ya Ahmadu, satu kalimat saja. Yang kedua ada munada murakkab. Apakah murakkab itu terdiri daripada mudhof dan mudhof ilaih seperti ahlal kitab, atau jar dan majrur, mubtada dan khabar, syarat dan jawab dan lain sebagainya. Yang penting terdiri daripada dua kalimat atau lebih, disebut munada murakkab yang tersusun. Nah, harokatnya itu pasti berbeda. Kalau yang kita baca munada mufrad, artinya kalimatnya cuma satu, maka kalimat yang setelah ya itu harus dibaca dhammah, harus dibaca PS, seperti ya Muhammadu, ya Ahmadu, ya rajulu, ya mar'atu dan lain sebagainya, harus dibaca dhammah. Tetapi kalau munadanya munada murakkab yang terdiri daripada dua kalimat atau lebih, seperti ahlul kitab, asalnya ahlul kitab, kemudian kemasukan ya nida, ketemu munadanya munada murakkab, maka munada murakkab itu harus dibaca fathah seperti ahlul kitab, kemasukan ya menjadi ya ahlal kitab, ya Rasulullah, ya Habiballah, bukan Rasulullah, ya Rasulullah bukan ya Habibullah, bukan, tapi ya Rasulullah, ya Habiballah. Contoh yang ada di sini adalah ya ahlal kitab, bukan ya ahlul kitab. Nah, kita konversi dengan kenyataan. Biasanya di dalam kitab, di dalam buku berjanji itu kita marhaban ya nurul aini. Sampai sekarang itu masih ada membaca ya marhaban ya nurul aini. Itu keliru, bukan nurul, karena munadanya munada murakkab, bukan munada mufrad.
Jangan nurul aini tapi nurul aini. Anehnya kesononya dari sananya nurul aini tapi kesononya jadal bukan jadul. Mestinya kan atop mengikuti maktub alaihnya. Kalau dari sononya nurul kesononya juga harus jadul hasaini husaini. Tapi anehnya kesononya jadal husaini, aneh gitu. Atop sama maktub alaihnya nggak seimbang, nggak sesuai. Mohon diperbaiki bacanya ya. Bukan nurul aini tapi nurul aini. Alasannya karena munadanya munada murokab bukan munada mufrad. Ini ampun ini ceritanya. Kenapa? Dari sini. Soalnya di sambungan ini nggak keluar gitu. Ada yang ini nggak aktif. Ini udah disambung loh. Udah pakai inverter segala macam. Coba langsung. Langsung yang ini. Coba. Itu di komputer kayak ini. Itunya sambungannya berapa? Nggak, bukan sambungannya juga. Kalau dulu kan nggak pakai sambungan, malah nggak mau. Nggak mau. Biasanya di ini nggak aktif pakai. Kemarin nggak pakai sambungan nggak mau malah. Balik sadar kali ya. Makanya saya sampai beli inverter itu karena Nurul Soba nggak mau nyambung. Ya, kita kembali. Ya ahlal kitab lima tuhajjun. Ini madnya mad lazim musaqqal kilmi. Karena adanya di sebuah kalimat. Arti Muhammad panjang memang harus di lazim itu kata lain dari wajib. Musaqqal memang harus dibaca berat, maka seakan-akan ngeden. Musaqqal. Kilmi karena adanya di sebuah kalimat, di susunan kalimat. Seandainya adanya di susunan huruf, maka ini terjadi namanya mad lazim musaqqal harfi karena di huruf. Ini di kalimat maka disebut kalim atau kilmi. Lima tuhajjuna fi Ibrahim. Nah, Ibrahim walaupun kemasukan huruf jar fi tidak lalu fi Ibrahim. Karena ini ada ghair munsharif. Lafaz Ibrahim ini tidak bisa ditafsir, tidak ada fi'il madinya, tidak ada fi'il mudhari'nya, tidak ada masdarnya, ya tiba-tiba Ibrahim aja kena nama seseorang. Ghair munsharif. Ada juga segat muntahal jumu di arba'ati mawadi'a umpamanya. Enggak boleh dibaca di arba'ati mawadi'i karena segat muntahal jumu. Nah ini ghair munsharifnya karena Ismul Karim, nama seseorang. Nama seseorang tidak boleh mengikuti aturan nahwu. Tetap di Ibrahim seperti nama bulan Rajab. Makanya saya kemarin ada senyum-senyum kecil di sebuah masjid, sampai nanya saya sama Bayu sama
Ada yang orang selawatan Allahumma barik lana fi Rajabi wa saya bilang nak ngaji nahunya di mana kalau dibaca fi Rajabi? Karena sonanya wasabana. Sonanya maknanya wasabana bukan wasabani gitu. Ini patokan apa? Kalau patokan nahu fi Rajabi, otomatis sonanya juga wasabani. Tapi dia baca fi Sya'bani, fi Rajabi, wasabana. Jadi pusing. Sampai saya nanya sama pengurus masjid, itu siapa yang? Oh itu orang baru di sini Pak, itu apa seorang kiai? Oh bukan, dia orang biasa. Kalau seorang kiai saya mau ngaji maksudnya. Alasannya apa dibaca fi Rajabi wa Sya'bana? Tapi karena orang awam ya udah. Apa yang ngurusin orang begitu? Ibrahim sama. Nama kota Mekah sama, di Bakkata. Di Bakkata. Bakkah itu nama kota Mekah. Kemasukan huruf ba tetap aja di Bakkata, bukan di Bakkati. Enggak. Di Bakkata Mubarak. Padahal kemasukan huruf ba. Di sini kemasukan huruf fi tetap aja fi Ibrahim. Bukan fi Ibrahim. Ya ahlan kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injil. Wa ma itu sebenarnya mahalnya mahal jar. Kenapa kemasukan ini? Kenapa enggak jar lagi-lagi ma itu tidak ada tasrifannya. Ya tetap ma aja. Mabni. Kalau dalam fikih disebut mabni. Di sini itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Antum haula'i hajajtum bima lakum bihi ilm walima tuhajjun. Ketemu lagi majlazim musaqqal filmi. walima tuhajjun fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman. Hanifan tanwin ketemu mim, idgham ma'al gunnah. Sebutan lain idgham bi gunnah, sebutan lain idgham naqis. Idgham masuknya tanwin ke huruf idgham, naqis tidak sempurna, kurang masuknya, maka disebut naqis. Nasraniyyan, bukan Nasraniyyan, tapi Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin.
Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadha an-nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Jadi itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilat at-Tawrah wal-Injil illa min ba'dih أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تشهدون. Jadi mari kita baca bersama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilat at-Tawrah wal-Injil illa min ba'dih أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ولم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وَلْتَطَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya, mari kita perhatikan akan menjelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, hai ahli kitab. Siapa yang dimaksud dengan ahli kitab? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani, mereka beragama berdasarkan kitab suci dari Allah. Yahudi berdasarkan kitab Taurat, Nasrani berdasarkan kitab Injil.
Selain itu tidak disebut ahli kitab. Maka mereka itu sebenarnya termasuk agama samawi, termasuk agama mulia sebenarnya. Kalau saatnya belum kedaluarsa, itu mereka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Penganut Injil, penganut Taurat, penganut Zabur itu juga dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekarang ini masanya sudah kedaluarsa. Makanya dalam ayat lain Allah berfirman di surah apa itu mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara, sesungguhnya orang yang beriman, umat Islam, dan orang Yahudi dan orang Nasrani itu mereka akan dijamin masuk surga. Maka di akhir kesempatan oleh orang-orang yang sumbunya terlalu panjang mengatakan Yahudi Nasrani masuk surga, yang penting berbuat baik. Sebenarnya bukan begitu. Yahudi dan Nasrani itu kalau memang beriman kepada Allah dan Rasulullah, mengikuti kitabnya, pasti menjadi umat Islam seperti Abdullah bin Salam. Ketika sampai saat ini mereka tidak mengikuti agama Islam, berarti mereka tidak iman kepada kitabnya sendiri, karena di dalam kitabnya sendiri dianjurkan untuk mengikuti agama yang terakhir, yaitu agama lima tuhajun itu Ibrahim. Kata Allah, kenapa kalian berdebat masalah Ibrahim? Wa ma inzilati Taurat, dan kalian berdebat Taurat yang sudah diturunkan, wal Injil dan Injil mila min ba'dihi, kecuali setelah Ibrahim. Kenapa enggak dari dulu berdebat? Nah, ayat ini kalau bicara tafsir jelas harus tahu asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat ini kenapa dan di mana, peristiwa apa. Di dalam tafsir dijelaskan wan nazal. Asbabun nuzulnya saat ini turunkan lama kala Yahud, ketika orang Yahudi mengatakan Ibrahimu Yahudiyun, Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi katanya. Wa nahnu ala dini, dan kami mengikuti Ibrahim. Di sisi lain waqalatin Nasara, orang-orang yang beragama Nasrani mengaku Ibrahimu Nasraniyun. Kata orang-orang yang beragama Nasara, Ibrahim itu beragama Nasrani. Wa nahnu ala dinihi, berarti kita yang beragama Nasrani itu mengikuti agama Ibrahim. Maka turunlah ayat ini, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, pengikut Yahudi, pengikut Nasrani, pengikut Injil, pengikut Taurat, lima tuhajun, kenapa kalian bermusuhan, berdebat di Ibrahim, di dalam masalah Ibrahim, bizaknikum, dengan prasangka kalian ala annau ala dinikum, bahwa kalian beragama sesuai dengan agama Ibrahim. Wa ma unzila Taurat imani, bisa mengetahui. Padahal turunnya Taurat itu sudah zaman yang lama. Wabak dari diri hadasat al-Yahudi wa Nasrani. Afala taqilun, apa kalian tidak berpikir butlana qaulikum, bahwa ucapan pengakuan kalian itu batal. Ha antum hajajtum, ha litasri, antum utan ayya haulai hajajtum fi malakum bihi ilm. Kenapa kalian masih mau berdebat? Satu perdebatan, satu urusan, satu hukum, tetapi malakum bihi ilmun, yang kalian tidak ada ilmunya untuk itu. Berdebat itu harus logis, berdebat itu harus ilmiah. Karena kalau berdebat tidak ada ilmiahnya, itu nggak bisa selesai. Namanya debat kusir, berantem. Yang mereka bahas min amri Musa wa Isa wa zaliku ana ala diniha, nggak usah berdebat. Maka ayat ini saya praktekkan dalam kehidupan saya. Seperti tadi,
Saya mendengar ada orang yang salatan Roma balik lana fi Rajabi. Katanya orang ngerti apa enggak sih? Bukan. Ya udah enggak usah kita debatkan. Kenapa cuma berdebat dengan itu? Bahkan Ustaz Dudin juga saya sering ngomong ketika ada yang nanya kepada saya, ada hukum yang berbeda dengan saya tanya orangnya orang mana, orang siapa gitu. Kalau Ustaz saya berani, tapi kalau bukan Ustaz nggak bisa dah. Debat tanpa ilmu ya nanti jangan-jangan kayak anak muda tawuran lagi. Jadi bapak-bapak kalau ada orang yang berdebat ngajak debat kepada kita, lihat dulu ada ilmunya enggak. Kalau ada ilmunya yuk. Masalahnya kalau kita salah, alhamdulillah kesalahan kita berarti berhenti sampai di sini. Selanjutnya kita ikut benar ikut beliau. Seandainya kita yang benar beliau yang salah, alhamdulillah berarti kesalahan beliau sampai di sini. Selanjutnya ikut benar sama kita. Kalau sama-sama ada ilmunya. Tapi kalau nggak ada ilmunya, nggak usah. Lima tuh haji ngapain malah saya kembali ilmu. Kenapa kalian mendebatkan sesuatu yang tidak menentukan ini? Kalau kalian mau tahu, bukan berdebat, tapi tanya Allah, tanya Rasulullah. Karena Rasulullah berkata, tidak sembarangan berkata, melainkan atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Tanya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah, berarti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang lamu. Allah yang Maha tahu, wa antum la ta'lamun, kalian tidak tahu apa-apa. Bahkan Allah menjelaskan lagi qala ta'ala. Allah berfirman, "Kami akan Ibrahim membebaskan tudingan mereka terhadap Ibrahim." Allah mengatakan, "Maka Ibrahim Yahudiyah." Ibrahim itu bukan beragama Yahudi, bukan seseorang Yahudi, wala Nasranian, dan Ibrahim itu bukan pula orang Nasrani, bukan. Allah yang berfirman di sini. Walakin kana hanifan, tetapi Ibrahim itu cenderung ma'ilan an al-jayani, meninggalkan semua agama kuliah ila dinil qayyim, terhadap agama yang jujur, terhadap agama yang benar, yaitu musliman. Ibrahim itu seorang muslim. Nah, dari zaman Ibrahim muslim tidak ada. Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, yang muslim. Muslim itu lurus sesuai dengan hukum. Wa ma kana minal musyrikin, dan juga Ibrahim bukan seorang yang musyrik, menyekutukan Allah. Nah, orang-orang yang mulia, pilihan Ibrahim adalah bukan Yahudi dan Nasrani, bukan, tapi inna awlan nasi bi Ibrahim, orang-orang yang diutamakan oleh Ibrahim, ahakkum bi Ibrahim, mengaku Ibrahimiyah, lalladzina taba'ahu, adalah orang-orang yang mengikuti jejak langkah Ibrahim di zaman ini, di zaman Ibrahim. Wahadan Nabi, Allah langsung menyebut wahadan Nabi, dan Nabi yang satu ini dima'rifatkan oleh hada al-Islam. Siapa yang dimaksud oleh Allah? Muhammadin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kenapa Nabi Muhammad diutamakan? Limuwafaqati lahu fi aktsari syar'i, karena Nabi Muhammad banyak kesamaan dalam kebanyakan syariatnya mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Khitan dari siapa? Ibrahim. Haji Ibrahim. Menyusuri tawaf, mencari air Zam-Zam, sejarah siapa? Sa'i dari Safa ke Marwah, keluarga siapa? Hampir semuanya Ibrahim. Maka diutamakan Nabi Muhammad karena ilmu wafaqatihi lahu fi aktsari syar'i.
Dan tidak cuma Nabi Muhammad SAW, waladina amanu, orang-orang yang beriman min ummatihi, dari golongan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di dalamnya termasuk kita yang ngaji ini. Karena Allah mengatakan, siapa umat Nabi Muhammad yang dipilih oleh Ibrahim? Fahumul ladina yang bagi ayakulu. Nah, mereka itulah yang pantas mengucapkan nahnu ala dinihi, aku di atas agama Ibrahim. La antum, bukan kalian semua. Dan Ibrahim menjadi manusia mulia karena lagi saya jelaskan 50% lebih Nabi itu keturunan Ibrahim. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah itu pengurusnya orang-orang yang beriman. Karena Allah pengurus wali, nasiruhum, Allah yang mengurus kita, yang menolong kita, wa abuduhum, dan Allah juga yang menjaga kita semua. Tetapi ingat, wadat wa'ibatu minal ladina min ahli kitab, segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Ini juga nazala lama da'al Yahudi Mu'adz wa Hudzaifah wa Ammar ila dinihim. Di zaman dulu, persis di zaman sekarang, ada orang Yahudi memanggil Mu'adz, mengambil Hudzaifah, mengambil Ammar ila dinihim, masuk agama mereka. Di zaman sekarang itu banyak sekali programnya, termasuk Sabtu Ceria itu adalah misi berikutnya. Dari dulu juga bisa. Karena mereka mengharapkan wadda ta'ifatu min ahli wa la yudillunakum, kalau saja mereka bisa menyesatkan kita semua, ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan dirinya mereka yang sesat. Sebagaimana zaman Pak Harto dulu, orang Nasrani mengklaim bahwa tahun 2000 Indonesia waktu itu Muslim di Indonesia berjumlah 90% waktu itu, dan Muslim hanya berjumlah 10%. Mereka bikin program, bikin patung Yesus terbesar di antara Jawa Timur dan mau masuk Madura itu. Mereka program bahwa tahun 2000 akan terjadi Indonesia sebaliknya, Muslim hanya tinggal 10%. Tapi Allah mengatakan, wa ma yudilluna illa anfusahum, mereka akan rugi sendiri. Ternyata sampai sekarang Muslim masih bertahan 85%, walaupun cuman KTP-nya malah lumayan. Kenapa faktanya yang nggak sholat juga ngakunya Islam, yang tawuran kemarin juga ngakunya Islam. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yashurun. Karena wal mu'minuna, orang-orang yang beriman itu la yuti'unahum, tidak akan taat, tidak akan nurut kepada mereka. Karena sudah dibentengi oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Udah Isya ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.